الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله ولا خوف عليه. بسم الله عز الله. بسم الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على جميع نعمه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والنبيين والمرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد في كل وقت وحيد. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وخلفاء محمد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآله وأصحابه وكل ولي. الحمد لله الذي أكرمنا بالمجالس. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita, sangat memuliakan kita, sangat memperhatikan kita, sangat baik kepada kita, selalu memperbaiki kita, selalu mengharapkan kebaikan dari kita, selalu mengharapkan kita agar menjadi baik. Berharapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha penyabar bagi hambanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Jabbar, Allah Qahhar, ala kulli syai'in qadir. Hakadha rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala kama qala ta'ala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى رحمتي سبقت غضبي. Rahmatku mendahului marahku atau murkaku. Itu daripada sayangnya Allah kepada kita. Seandainya rahmat Allah tidak mendahulukan, tidak mendahului murkanya Allah, seimbang aja, maka lahalaka ummah, lahalaka al-makhluk ajma'in. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Khaliq dan Allah yang mengetahui semuanya. Hakala asas tauhidana. Jadi bertauhid adalah agar kita semakin mantap, ya, bahwasanya adanya Allah, berdirinya Allah dengan sendiri, tidak perlunya Allah dengan semuanya, apalagi tidak butuh Allah Ta'ala dengan makhluknya. Dan itu asas agama Islam. Bahkan mayoritas ayat Al-Quranul Karim itu menceritakan tentang kebesaran, keesaan, kekuasaan, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayoritas di dalam Al-Quran. Terusnya ada lagi masalah cerita dan hukum, tapi yang paling banyak tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketinggian Allah, kemuliaan Allah, yang akhirnya berujung rahmatnya Allah. Disitulah kita belajar tauhid. Jadi belajar tauhid itu akidah, ya, tauhid nggak ada. Jadi zaman Rasul SAW itu namanya nggak akidah, namanya iman. Berjalan 100 tahun kurang lebih
450 tahun baru ada namanya tauhid. Berarti itu maka fi ahdi Nabi ya. Tauhid itu nggak ada di zaman Nabi Muhammad. Nama tauhid nggak ada. Berarti sana fil Islami sunnatan hasanah. Ya, kalimat tauhid itu ya pengesaan Allah Subhanahu wa taala itu sunnah hasanah. Kemudian 1-2 abad lagi ya yaitu kira-kira awal-awal abad keempat baru ada yang namanya akidah. Nah, itu juga sana fil Islami sunnah hasanah atau bid'ah hasanah. Ya. Kemudian udah itu kesepakatan ulama berhenti di situ. Nah, berjalan beberapa abad ada satu ulama yang membagi tauhid, maksudnya ilmu tauhid dengan alasan mempermudah, dengan alasan lain sebagainya ya. Nah, itu dinamakan bid'ah. Ya, bid'ah. Yang bid'ah di sini bid'ah tercela karena tidak dilakukan oleh imam. Padahal imam itu sudah bisa membagi, banget. Dan tidak ada pembagian. Kalau pembahasannya udah ada, tapi nggak dibagi menjadi 3, nggak ada itu. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifatnya ada. Sampai abad ke-7 ke-8 Hijriah lahir mulai ada dimulai ya oleh seorang alim ya Ibn Taimiyah Al-Jauzi rahimahullah, ya orang soleh ya, orang alim, tapi yang kalau dibilang sesat ya nggak sesat gitu, tapi dibilang nggak sesat ya sesat. Nah, seperti itu. Kemudian setelah wafatnya beliau tidak berkembang lagi akidah yang dibagi 3 itu. Kalau kita Asy'ariyah udah selesai, tutup semuanya, itu hampir mayoritas seluruh dunia mengakui udah semuanya. Nah, jadi yang keluar dari Asy'ariyah itu langsung kelihatan jelas banget sesatnya. Kira-kira dari abad ke-5 Hijriah ya sampai abad ke-12 Hijriah. 1200 Hijriah kira-kira 2050 Hijriah. 2 abad yang lalu. Jadi keluar dari Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah udah kelihatan banget itu sesatnya. Paham ya? Nah, kalau orang mau memperbaiki baru kelihatan. Oh iya dia salah dan sebagainya. Lalu ada lagi 2 abad yang lalu buat BPK agar kembali ajaran yang dulu dan ditambahi dan dikurangi dan lain sebagainya ya. Ini orang besar, orang alim ya. Tapi jangan bingung kalau orang lain alim kok salah, sesat apalagi. Ya, jangan bingung. Biasa itu sunatullah. Ya, orang yang belajar dengan Sayyidina Ali sesat ada. Orang yang di dalam pasukan Sayyidina Ali bahkan menjadi pembunuh Sayyidina Ali dan dikatakan oleh Rasulullah SAW asyqal akhirin. Orang yang paling celaka setelah Rasulullah. Maksudnya setelah wafatnya Rasulullah itu maksudnya zaman setelah wafatnya Rasulullah ila yaumil qiyamah, sama sebelumnya ya yang membunuh umpamanya Nabi Saleh, sama setelahnya Rasulullah yaitu yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kan ngaji sama Sayyidina Ali, pasukannya Sayyidina Ali dulunya. Dia keluar dari pasukannya Sayyidina Ali, makanya dinamakan Khawarij. Khawarij tapi keluar. Ada mengatakan keluar daripada umumnya para tabi'in dan sebagainya. Aslinya enggak, keluar dari pasukan Sayyidina Ali, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa hakata. Banyak jadi ya, terus ada perkembangan itu bukan satu itu ya. Kemudian Mu'tazilah ya kan. Macam-macam itu aliran ya. Terus dipangkas Sayyidina Abil Hasan Al-Asy'ari beres itu. Ada cuplikan-cuplikan sedikit itu. Ya umum lah ya. Nah, begitulah akidah. Jadi akidah itu ya udah nama Allah. Terus nggak usah diperdalam. Jadi kita tasawuf
Itu tauhidnya itu dalam hati, dalam badan, dalam jiwa. Kalau kita belajar udah nama sifat 10, 20 selesai. Allah wujud tidak bakal selesai. Kam min a'immatuna ada. Min awliya, min asyairah. Akthar min ratusan ribu. Ya, wali-wali Allah subhanahu. Minhum Abdul Qadir al-Jailani, Abil Hasan al-Syadhili, Sayyid Ahmad al-Rifai. Ya. Abu Yazid al-Bustami. Enggak, Abu Yazid al-Bustami satu zaman. Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Itu mereka itu meraih pangkat seperti itu mutaba'ah, enggak nyempal. Tadi kan yang kita bicarakan seorang alim soleh tapi yang Allah sempalin sendiri itu apa namanya? Ibn Taimiyah al-Jauzi rahimahullah. Seperti itu. Nah, ini sekarang berkembang ajaran itu tapi tidak sesuai juga. Jadi begini, ya. Setelah itu 200 tahun yang lalu kurang lebih 180-70 ada namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia membuat sendiri rujukannya Ibn Taimiyah tapi berbeda, banyak sekali yang berbeda. Begitu pula Ibn Taimiyah rujukannya Imam Ahmad bin Hanbal, banyak sekali yang berbeda. Ya, seperti tabarruk, meminta berkah, mengambil berkah dan lain sebagainya itu anaknya Imam Ahmad bin Hanbal nyiumi mimbarnya di kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal al-Ilal, nyiumi mimbar yang bekasnya Rasulullah diciumin. Ya tabarruk. Bahkan ditanyakan, kenapa kok kamu menciumi? Dia bilang bukan sekedar untuk ambil berkah, enggak, liyuqarrib ilallah, benda mati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ente di Quran jelas itu Nabi Sayyidina Talut itu ya, ketika itu sesamaan sama Nabi Daud itu senangnya bawa tabut gitu kayak peti gitu, isinya pakaiannya Nabi Musa, pakaiannya Nabi Harun, jubahnya itu buat jimat di Quran. Kalau nggak bawa itu nggak pede di Quran ya. Namanya Talut Malika, Raja Talut. Mau perang, apa bapak itu tabut buat jimat. Bisa di dalamnya itu ada pakaiannya Nabi Musa dan Harun. Kemudian karena keberkahan itu menghancurkan kesalahan, menghancurkan kebatilan. Ini berkah. Ilmu kalau berkah jadi baik. Tempat kalau berkah jadi baik, ya kan? Semuanya berkah bagi berkah. Nah, berkah yang dihajar dulu sama orang-orang yang nggak seneng dengan umat Islam. Paham ya? Jadi ada doktrinasi dari Inggris ya yang kita pelajari. Ya, kita bukan membaca ya. Kalau membaca satu buku, dua buku itu referensi saya anggap lemah. Ya, banyak referensinya ya. Orang-orang yang bertemu dengan murid-muridnya membawa buku kitab karangannya. Jadi kita bisa menimbang-nimbang gitu. Jelas itu. Dan itu memang betul-betul kan berhubungan dengan kalam Allah Ta'ala, yuridun liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka itu gak ingin berhenti untuk ngancurin umat Islam. Pengennya Islamnya, nurullah itu kan Islam. Tapi apa kata Allah Ta'ala di ayat itu? Wallahu mutimmu nurih. Allah selalu menjaga agama Islam atau cahayanya. Walau karihal kafirun.